Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan apa itu Wahabi. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab, kalau saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Kita tidak belajar mazhab Hambali, padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i, masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap ya. Ada tempat pelacuran yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Saya pernah punya teman kepala Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia mengatakan kepada saya, Firanda, ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? Tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Ya, maksud saya tapi tidak ada terbuka, dibolehkan, tidak ada ya. Alhamdulillah. Di mana-mana sholat masjid penuh di mana-mana. Alhamdulillah. Ya. Orang negara yang sangat aman. Taruh mobil gitu, dinyalain masuk masjid, nggak ada yang nyuri mobil tersebut. Di Saudi seperti itu. Saya pernah sampaikan ya. Saya pernah mau keluar dari rumah, ada mobil di belakang saya ngalangi mobil saya. Orang Saudi ngawur ini, parkir sembarangan. Maka saya datang ke mobil tersebut, saya buka, saya bel-bel. Mobilnya nyala, ada BlackBerry di sampingnya. Tet, nggak ada orangnya. Akhirnya saya naik, saya mundurin. Kemudian baru saya keluar, baru saya majuin lagi, baru saya pergi. Coba kalau Indonesia, minimal BlackBerry-nya hilang. Yang jelas mobilnya juga hilang. Bayangkan sambil nyala dibiarin begitu saja. Di sana susah. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada pencurian mobil, ada tapi kecil, minimal. Artinya kebaikannya sangat banyak. Belum lagi bagaimana khidmah pelayanan terhadap jemaah haji, jemaah umrah luar biasa. Pembagian sana gratisan sangat banyak. Saya lihat sendiri pembagian gratisan sampai jemaah-jemaah umrah, jemaah haji yang plus, yang kaya raya juga kalau ada pembagian gratis rebut-rebutan. Benar, saya ini jemaah plus, saya bimbing mereka kaya raya, pembagian gratis mereka juga semangat padahal mereka kaya raya. Ya. Namun kalau gratis itu menyenangkan ya. Jadi luar biasa, kekurangannya jelas ada, kekurangan jelas ada. Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diampu, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya. Di sana tidak ada ketakutan sama sekali, apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Quran gratisan banyak dibagi, meskipun dijual di Tanah Abang. Quran wakaf, tapi dijual di Tanah Abang. Iya. Artinya dibantu. Palestina bantunya luar biasa. Suriah dibantu habis-habisan. Ya. Ya, kalau mereka punya kesalahan wajar. Mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam, mana dari mana? Itu omongan saja. Apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan? Saya tanya sama antum. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik.
Saya tidak mau basa-basi. Ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin.